Satu, dua. Ya, kita kembali lagi di tutorial Accurate. Udah banyak yang nanya mengenai ini ya, untuk desain cetakan. Saya mau kasih tahu dulu, untuk desain cetakan ini ada dua macam pengaturannya. Yang pertama yang kita tahu di desain cetakan seperti ini ya. Di sini kita bisa ngatur semuanya desain cetakannya. Oke, ini udah tahu ya. Misalnya kita dari foto penjualan yang paling sering ini ya, foto penjualan. Di sini juga bisa ada template email, bisa kita tambahin lagi. Misalnya ini rumus yang bisa kita ambil dari inputan kita yang dari faktur penjualan. Ya, misal di sini kita mau tambahin total transaksinya. Nah, total transaksi. Nah, begini ya. Jadi muncul seperti ini. Lalu kalau kita mau setting di sini, nah di sini berbeda ya dari Accurate Desktop. Ya, saya mau kasih tahu untuk Accurate Desktop ini kan yang mungkin sudah familiar ya. Nah, di sini ada layar ada cetak ya. Ya. Layar itu artinya apa? Artinya pada waktu kita mau input itu di sini ya, ini yang tampilan ini adalah layar ya, udah pada tahu ya. Nah, kalau di Accurate Online di mana untuk di layarnya? Nah, untuk di layarnya itu Accurate Online itu harus di seperti ini, foto penjualan. Lalu kita lihat ke daftar foto penjualannya. Nah, kita di sini nih. Di sini adalah yang saya lihat di video-video yang lain belum pernah ada yang menjelaskan. Ya, ini macam formulir juga nih namanya, mirip ya foto penjualan. Nah, kita lihat. Kenapa tidak bisa dibuka? Nah, sini. Nah, ini misalnya tanggal aktif, iya. Artinya kalau kita tidak centang ini, pada waktu kita input di foto penjualan di layarnya itu tidak muncul. Ya, ini rinciannya. Nah, ini tidak tampil. Kalau misalnya kita mau tampil, kita centang aja. Nanti pada waktu di penginputan foto penjualannya dia muncul. Oh ya, di sini. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan layar ya. Tampilan layar gitu. Biaya, uang muka, info lainnya, footer. Nah, ini kita bisa aktifkan dan nonaktifkan untuk tampilan layar. Ini layar ya, yang ada di sini layar. Desain cetakan ini baru yang template, yang form template untuk kita print out. Ya, di sini juga ada lagi yang jarang dijelaskan juga di pengaturan ini. Ya, saya jelaskan dulu. Ini header ini adalah logo ya, sama nama perusahaan. Lalu detail item ini adalah rincian barangnya. Lalu di sini ada biaya. Biaya itu misalnya ada ongkos angkut, ada biaya ekspedisi. Ya, nah ini detail expense. Nah, summary itu yang untuk tampilan ini ya, subtotal ini. Nah, footer ini untuk yang tanda tangan. Biasanya ada garis-garisnya lah, ada garis-garisnya ini. Ada garisnya ini untuk perpisahannya. Kalau kita tidak mau ada expense, kita tidak munculkan, kan jarang tuh di sales invoice ada expense ya. Kita tidak munculkan, kita simpan, nanti dia akan hilang sendiri. Ya, artinya walaupun kita di foto penjualan ada penjelasan biaya-biaya ya, misalnya seperti, simpan dulu ya. Misalnya di sini ada biaya nih, ya ini kan biaya nih. Sebentar.
Nah, ini biaya-biaya nih, biaya ya. Kalau di sini ada inputan, tetap tidak di print ya, tidak muncul dalam printout. Kalau mau dimunculin ya tinggal di ya saja gitu. Oke. Nah, sekarang yang banyak ditanyakan adalah bagaimana cara kita mau mirip dengan tampilan sales invoice di eh, Accurate Desktop. Jadi ini garisnya sudah ditentukan tingginya segini ya kan. Nah, saya bilang ini tidak bisa mirip 100% dengan Accurate Desktop. Ya, sudah saya coba-coba juga tidak bisa karena dia akan mempres ya. Dia akan mempres rincian barangnya itu walaupun kita tampilan A4 nih, tetap kalau misalnya barangnya hanya dua item, dia tetap munculnya hanya dua baris saja, lalu ditutup dengan garis lagi. Kita kasih contoh ya. Misalnya saya custom dulu nih, saya custom seperti ini, oke kan nih, atau enggak A4 boleh lah, A4. A4. Nah, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini nih, ya seperti ini. Tetap di walaupun ada kita kasih jarak sampai dengan A4, kalau hanya ada 3 baris saja, tetap ditutup dengan garis ya, tutup dengan garis. Di sini kita ada pengaturan lagi di sini. Tinggi detailnya ini kan tadi kan kita hanya 3 baris langsung tutup. Nah, kita bisa tentukan tingginya. Misalnya kita kasih 200 ya. 200 kita simpan, lalu kita preview. Nah, dia tetap tingginya ditambahkan, jadi tidak langsung menutup dan keterangan langsung ke atas begini, tapi tetap garisnya tetap ditutup dari accurate-nya dan tidak sampai ke bawah garis tutup tabelnya. Ya, ini yang berbeda dengan Accurate Desktop. Jadi tingginya tetap sama seperti Accurate Desktop, tapi garis-garisnya itu diputus langsung di sini. Gitu. Sebetulnya ini menguntungkan ya. Misalnya kita tadi seperti ini, misalnya garisnya sampai panjang sampai sini nih, walaupun hanya 2 baris saja barangnya, tapi garisnya sampai ke bawah. Ini merugikan karena lebih lama ya print out, misalnya desktop gitu, print dot matrix misalnya, dia akan lebih lama ngeprintnya. Jadi sebetulnya menguntungkan, sebetulnya positif ya. Cuma kadang-kadang customer sudah merasa nyaman dengan form template yang desktop, jadi akhirnya dia nggak mau berubah. Oke, nah kita untuk tampilan seperti ini juga kita juga bisa seperti itu. Kita bikin satu template baru, tapi kita tampilnya ke dot matrix. Kita bikin data baru nih, misalnya A4 dot matrix ya, faktur penjualan. Nah, di sini kita bisa ke A5 atau A4 dot matrix ya. Nah, di sini tampilannya mirip nih seperti dengan desktop ya kan, mirip, kotak-kotaknya mirip seperti ini. Nah, untuk di sini tampilnya kan udah nggak, saya sebetulnya kurang suka dengan yang background yang warna biru dongkar seperti itu ya, lebih bagus polos putih kayak gini. Kalau dot matrix ya, kalau misalnya mungkin desktop terserah dia mau ada background. Cuma saya rasa jarang ya yang ada ini, jarang yang ada, mereka biasanya maunya simple, bersih, putih gitu ya. Nah, di sini juga kita pengaturan seperti yang kayak tadi. Nah, di sini kita tergantungnya kita tentukan misalnya 200 supaya dia tingginya ada tinggi gitu ya. Nah, di sini mungkin dia kelebihan dia 2 baris karena kenapa? Karena kita kasih 200 berarti ketinggian dia terlalu tinggi. Mungkin kita kasih 100 dulu coba ya, atau ke 150. 150 mungkin masih bisa satu halaman. Tetap 2 halaman. Ya, pokoknya kayaknya 100 sih.
soalnya di ininya defaultnya 100. Ya 100 masih satu halaman ya, seperti ini. Dia tetap ditutup, tapi tingginya kita sudah tentukan bahwa dia harus setinggi itu. Nah kalau ini mungkin paling hanya pengaturan ini aja sih ya. Kenapa dia melewati barisnya ya? Oh enggak, tadi hanya error aja ya. Ini bagus ya. Ya seperti ini sudah mirip, menurut saya ini paling mirip dengan Acrobat Desktop ya. Sudah mirip ya. Nah mungkin biayanya aja nanti kita nggak perlu. Nah di sini biayanya nggak dimuncul ini langsung di defaultnya langsung dibikin, tidak, karena dia ingin menyerupai dengan tampilan Acrobat Desktop. Nah, bedanya juga di sini kan biasanya kalau misalnya kita mau nonaktifkan diskon kan, kita kan harus di tabel seperti ini ya, di sini ya. Biasanya kan di sini kita mau munculkan atau tidak munculkan. Nah di sini kita tetap harus menghapus satu persatu. Misalnya kita mau hapus diskonnya nih, nah kita tetap harus di sini. Nah di sini kita harus mengejasakan. Nah ini kita nggak bisa tarik nih seperti ini kan. Kalau di desktop kan kita bisa tarik gampang nih ya kan, gede kecilnya gampang nih. Kalau di online kita harus dari sini ya untuk memanjangkannya lagi. Saya bisa kita blok ya, nggak bisa kita blok juga sih. Paling kita bisa ini aja nanti di sini berarti kita posisinya harus dikurangin. Nah ini lalu di sini tambah seperti ini. Oke ya, gampang-gampang susah ya sih, mungkin belum terbiasa aja sih. Nah di sini 122, di sini 80, tinggal kita rubah aja 122. Nah supaya sama. Nah di sini 457, di sini 457 gitu. Terus di sini 115, kita 115. Nah seperti itu aja sih. Jadi kita pengaturannya lebih manual ya kan. Nah di sini untuk pengaturannya juga gantinya langsung di sini ya, nggak usah klik 2 kali di sini. Jadi di ini sih seperti kalau di Acrobat Desktop seperti F11 nya ya. Jadi kita klik F11 nya. Nah di sini nggak ada background ya kan. Nah ini border, ini artinya garis ya, garis. Kalau ini berarti ini yang garis itu kiri, atas dan bawah, kanan tidak ya. Lalu di sini alignmentnya di sini kita ke tengah-tengah ya. Itu untuk nambahin lagi baru, mungkin udah pada tahu ya caranya ya, variabel ini untuk yang ada rumusnya. Nah di sini kita harus pelan-pelan cari di sini karena sudah ini cukup banyak ya, sekarang cukup banyak. Jadi kita harus pelan-pelan kita cari tahu. Misalnya kita mau cari nama sales ya, biasanya ya sales, penjual, berarti pakai bahasa Indonesia. Nama penjual, kita cari ini penjual ketiga. Cari yang di, bentar ya, kok jadi banyak banget ya. Cari yang ininya faktur ya, proyek utama.
cari yang di ini kan pesanan penjual, kita cari yang di faktur. Faktur langsung di sini ya. Di sini ya, coba ya. Ya pokoknya begitu sih, harus pelan-pelan ya untuk carinya karena disediainnya cukup banyak di sini. Terus nomor PO, di sini kali ya untuk namanya ya. Nah nanti bisa dicek aja nih, master sales. Oh sekali aja ya kliknya. Oh ini juga bisa nih, sama ya. Ya ini kali ya, bisa sih yang ini nih, penjual langsung ya di sini. Oke, simpan. Nah kita bisa munculkan misalnya di sini, mungkin dia yang bertanda tangan lagi. Nah di sini saya mau copy paste aja nih. Nah di sini saya ganti. Oh di sini saya kasih garis yang di atas. Nah jadi langsung dibuat oleh misalnya nih diketahui ya, seperti itu juga boleh. Nah kita kecilin lagi aja nih. Nah seperti ini ya. Kalau ada yang mau dihapus lebih gampang sih di sini, nggak harus yang seperti di Acrobat Desktop kan harus dibuka dulu tuh restrictionnya, ada di protect ya. Nah seperti ini. Pokoknya kita kalau mau menambahkan itu harus pakai rumusnya, kita harus satu-satu ya. Nah ini untuk kalau label ini seperti ini ya, seperti diketahui oleh ini, jadi dia fix, jadi dia nggak berubah-ubah. Misalnya untuk menambahkan nomor rekening gitu. Nah bisa di sini mohon ditransfer gitu ya. Bank BCA seperti ini. Nah di sini nanti kita besarinnya di sini ya. Kita alignmentnya kiri ini ke atas, terus kita kasih garis ya. Nah seperti ini ya, kita bisa taruh di mana. Oke, seperti itu sih. Apalagi logo
Logo itu kita bisa harus PNG ya. PNG itu bagaimana caranya kalau misalnya kita logonya logo JPG ya, caranya kita untuk ini misalnya kan JPG ya. Nah, untuk kita ke PNG kita harus ke Save As, lalu kita buka dari Paint ya, kan JPEG nih, kita ganti ke PNG aja ya, supaya bisa dibaca masuk ke Accurate Online. Ya, itu gampang-gampang susah sih, tapi mungkin nggak sebebas ya, mungkin bisa bebas juga sih, cuma mungkin nggak sefamiliar seperti Accurate Desktop yang udah lebih familiar, tapi masih oke sih, masih bisa kita ini. Misalnya kita mau hapus ini juga kita bisa langsung hapus kan, dan dia nggak akan balik lagi ke awal. Misalnya kalau kita buka lagi, nanti sudah kehapus gitu. Ya seperti itu. Apalagi mau diketahui untuk di form template ini, boleh komen di bawah ya, biar saya bisa tahu. Mungkin kalau saya dapat pertanyaan, saya bikin jadi part 2 nya gitu. Cuma untuk ini yang biasanya jarang dijelaskan itu yang seperti ininya ya. Untuk mengaktifkan ini bisa di nonaktifkan dan nonaktifkan, lalu margin ininya ya, lalu untuk di sininya nih ada formulirnya nih untuk tampilan di layarnya ya, bukan untuk di tampilan printoutnya. Kita bisa aktifkan dan nonaktifkan di situ ya. Itu sih. Kalau ada pertanyaan boleh WA, boleh komen di bawah, akan dibalas sesempatnya ya, akan diusahakan dibalas. Oke, kalau ada yang mau ditanya juga mungkin boleh komen di bawah, misalnya video apa gitu, jadi biar untuk konten berikutnya ya. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti kalau ada video baru bisa langsung kelihatan notifikasinya. Oke, thank you.